Haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu saudara-saudari keluarga GPDL Sadai Magelang yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita deklarasikan rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Sama-sama Bapak Ibu kita akan buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 13. Kita akan baca ayat 1 sampai 5. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara dan kita sekalian. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar sama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya berikan judul untuk firman Tuhan pada hari ini yaitu prasangka. Banyak orang memiliki prasangka, baik itu prasangka baik maupun buruk di dalam perasaan atau pikiran seseorang. Namun kisah yang kita lihat dalam Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5, ada suatu kisah nyata yang menimbulkan suatu prasangka dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kita masuk dalam bagian observasi ya. Apa yang kita renungkan tentang prasangka dalam bagian observasi, tentu firman Tuhan dalam Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri tentang kesaksian hidup Yesus dan juga peristiwa-peristiwa besar yang dilakukan Yesus selama dia ada di dalam dunia ini. Dan kita melihat bahwa ada beberapa orang pribadi yang ada di ayat 1 sampai 5, ada Yesus, ada murid-murid Yesus, ada juga orang-orang yang disebutkan baik orang-orang Galilea, juga orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, peristiwa ini juga kita lihat ya di dalam bagian interpretasi bahwa Yesus memberikan tanggapan kepada murid-murid yang datang kepadanya karena ada anggapan yang salah, prasangka yang salah terhadap kematian-kematian orang. Nah, dalam ayat 1 maupun ayat 2 kembali dijelaskan tentang kematian orang Galilea dan peristiwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pilatus yang tidak percaya kepada Tuhan dan selalu melakukan hal-hal semena sesenang hatinya sendiri kepada masyarakat, terutama kepada orang-orang Yahudi. Dikatakan bahwa Pilatus seringkali mengambil secara paksa milik orang-orang Yahudi, bahkan tidak tanggung-tanggung dia juga melakukan penghukuman kepada orang Yahudi. Nah, dikatakan bahwa ada orang-orang Galilea yang meninggal oleh karena dibunuh oleh Pilatus. Dan firman Tuhan menjelaskan darah orang-orang Galilea ini dicampurkan dengan darah kurban persembahan yang hendak dipersembahkan. Begitu kejinya Pilatus menyuruh orang-orang untuk membunuh tentara-tentara yang disuruh membunuh orang-orang Galilea tersebut. Dan kalau kita lihat dari sejarah Bapak Ibu peristiwa ini, orang-orang Galilea tersebut adalah orang-orang pejuang Zelot yang waktu itu bermarkas di Galilea. Oleh karena itu mereka juga digolongkan orang Galilea. Dan ketika mereka datang mempersembahkan kurban, berdoa kepada Tuhan, mereka dibunuh. Lalu darah mereka dicampur dengan darah persembahan kurban yang mereka harus lakukan di hadapan Tuhan. Begitu keji perlakuan Pilatus kepada orang-orang Galilea. Nah, oleh karena itu ada lagi peristiwa kedua kalau kita lihat di ayat tersebut. Ya, dikatakan bahwa ada 18 orang yang mati karena tertimpa menara dekat Siloam.
Nah, murid-murid ketika melihat peristiwa-peristiwa tersebut timbullah prasangka dan mereka berkata bahwa orang-orang tersebut memang mati karena kesalahan mereka. Dan kadang-kadang kemungkinan-kemungkinan yang kita pikirkan, sangkakan atau ucapkan sekalipun tidak sesuai fakta, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Karena Yesus tahu apa yang mengakibatkan dekat 18 orang yang mati tertimpa menara di dekat Siloam. Tuhan katakan kepada murid-murid ya, dengan adanya peristiwa kematian tersebut, bahwa kematian orang Yahudi tidak boleh orang-orang atau murid-murid Yesus beranggapan bahwa petaka yang mereka alami adalah hukuman Allah. Mereka tidak boleh berprasangka atau beranggapan bahwa petaka itu adalah hukuman Allah. Peristiwa-peristiwa orang kecelakaan dan lain sebagainya adalah hukuman Allah. Nah, orang-orang Yahudi mengalami prasangka tersebut. Kadang-kadang ketika mereka lihat orang mungkin tertimpa bencana, mereka katakan itu akibat dosanya, sehingga mereka mengalami hal tersebut. Kadang-kadang kita pun di Indonesia ini hal itu sering kali muncul, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kita belajar untuk tidak memiliki prasangka kepada orang yang mengalami musibah, merasa bahwa semua itu adalah hukuman Allah. Dan kita tidak juga layak berkata demikian ternyata, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk tidak menilai setiap peristiwa, setiap musibah mengerikan itu sebagai hukuman Allah. Yesus katakan jangan menghakimi. Dan kita lihat di ayat 3 dan ayat 5, yang perlu kita lakukan ketika melihat sesama kita meninggal dengan cara apapun. Entah itu mungkin mengalami kecelakaan, musibah seperti ke-18 orang yang tertimpa menara di dekat Siloam. Kita tidak boleh menghakimi sesama kita, ya mungkin itu karena dosanya, karena kesalahannya. Tuhan katakan yang perlu kita perhatikan ketika orang meninggal adalah pertobatan. Pertobatan bukan yang meninggal, tapi pertobatan kehidupan kita. Apakah kita sudah bertobat atau belum? Sehingga ketika malapetaka atau maut itu tiba dalam kehidupan kita, kita sudah ada di dalam pertobatan. Tidak lagi hidup secara duniawi meskipun kita Kristen, tapi perilaku kita setiap hari seperti orang yang belum mengikut Kristus. Tidak memiliki karakter Kristus dalam kehidupannya. Itu yang Tuhan minta kepada murid-muridnya. Kamu harus punya karakter Kristus. Hidup di dalam pertobatan, sehingga ketika maut menghampirimu, kamu tidak meninggal dalam keadaan berdosa. Karena bisa saja Bapak Ibu Saudara, sebenarnya orang-orang yang tertimpa menara dekat Siloam maupun orang-orang Jelot itu, kita tidak pernah tahu kehidupan mereka. Yang tahu hanyalah Allah. Karena setiap orang harus melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Entahkah mereka datang memohonkan pengampunan atas dosa mereka atau apapun dalam kehidupan mereka. Tapi menurut firman Tuhan atau ajaran Yesus kepada murid-muridnya, jangan pernah menghakimi orang yang meninggal. Biarkan saja itu urusannya dengan Tuhan. Oleh karena itu mulai hari ini saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk tidak mensyukuri orang yang meninggal. Mungkin dia orang yang sangat berdosa dalam kehidupannya, dan ketika dia mungkin mengalami musibah, malapetaka yang mengerikan sekalipun, kita tidak berkata, oh iya memang itu penghukuman yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam bagian aplikasi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya bisa saja petaka yang dialami seseorang itu sebagai hukuman Allah. Tetapi di sini kita belajar melalui peringatan Tuhan Yesus atau perintah Yesus kepada murid-muridnya. Kita dilarang untuk menghakimi atau berkata dia meninggal karena upah dosanya. Memang upah dosa itu adalah maut, tapi maut yang diartikan dalam firman Tuhan adalah maut penghukuman dari Allah, yaitu penghukuman kekal, neraka. Maut, kematian kita di dunia ini memang sesuatu yang dialami semua orang tanpa kecuali. Entah bagaimanapun cara kita pulang ke rumah Bapa di surga, itu bukanlah suatu karena hukuman Allah. Tetapi itulah cara kita kembali kepada Tuhan. Kalau kita melihat mungkin anak Tuhan yang setia, ya mungkin di dalamnya ada hamba Tuhan, ya kita pernah melihat suatu peristiwa pesawat hilang. Saya lupa tahunnya Bapak Ibu Saudara ya.
pesawat hilang pada waktu itu sudah berpuluhan tahun. Nah, sampai tidak ditemukan puing-puing pesawat tersebut, dicari hilang. Bahkan di dalam pesawat itu dikatakan banyak hamba Tuhan yang naik orang Kristen dan hilang lenyap, tidak ditemukan. Dicari bertahun-tahun, tidak pernah ketemu lagi. Nah, apakah kita dapat menghakimi mereka? Oh, mungkin mereka hamba Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan. Mungkin mereka orang-orang Kristen yang punya dosa. Tidak berkenan juga kita berkata demikian. Atau siapapun itu yang mengalami musibah dalam kehidupannya, tidak layak kita berkata memang karena dosanya. Atau mungkin sekalipun orang meninggal karena penderitaannya sakit, tidak kunjung sembuh, lalu dia meninggal. Terus kita berkata Tuhan tidak mendengar doanya karena itu upah dosanya. Tidak layak Bapak Ibu Saudara ya. Mari kita belajar berhenti melakukan hal itu jikalau kita mungkin ikut melakukan hal itu kalau orang lain berkata kepada kita ataupun kita yang berbicara demikian. Dan kita belajar melalui firman Tuhan ini, Tuhan mendorong kita untuk terus bertobat dan terus memperbaiki diri kita, hidup di dalam karakter Kristus, lahir baru. Lahir baru itu tidak hanya ketika kita dibaptis, ditenggelamkan di dalam air, lalu kita bilang saya lahir baru, saya sudah baptis selam, saya tinggalkan hidup lama. Tetapi penggenapannya atau dapat dilihat dari buah kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Karena tidak mungkin kita setiap bulan atau setiap tahun dibaptis terus. Kitalah yang dapat mengendalikan kehidupan kita dan terus bertobat dan terus memperbaiki diri kita ke arah Kristus. Sebab jika tidak kita tinggalkan hal-hal duniawi, kita pun akan mengalami hal yang sama. Ayat 5 katakan, kalau kamu tidak bertobat, kamu juga bisa mengalami peristiwa yang sama. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang terutama adalah pertobatan dalam kehidupan kita. Karena dengan perbuatan, seseorang akan menghindar dari dosa, dijauhkan dari dosa. Dan dosa Bapak Ibu Saudara tidak menentukan kematian seseorang, tetapi dosa menentukan apa yang ada atau apa yang terjadi di balik kematian kita. Itulah dosa. Ketika kita mati dalam keadaan berdosa, maka akan menentukan di mana kita berada. Oleh karena itu, perenungan bagi kita bersama-sama, mari perbaiki diri kita setiap hari, hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kesaksian baik mujizat pemulihan dalam keluarga, kesembuhan yang Bapak Ibu Saudara alami, atau ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, bersyukur atas kasih, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, mulai hari ini kami terus mau belajar, di mana ketika kami menyaksikan sesama kami meninggal dengan cara apapun, kami mau berhenti menghakimi mereka, karena kematian itu adalah milik Tuhan, kematian itu adalah kuasa Tuhan sendiri. Kami mengakhiri pertandingan kami di dunia ini dengan cara apapun. Kami mau merenungkan selama kami hidup dalam pertobatan setiap hari dan memperbaiki hidup kami setiap hari, supaya juga Tuhan hindarkan kami. Kami mohon Allah Roh Kudus memimpin pikiran kami supaya kami tidak memiliki prasangka-prasangka buruk terhadap sesama kami yang membuat kami menghakimi sesama kami. Dan ketika kami tidak berhati-hati dalam hidup ini, kami juga akan mengalami peristiwa yang sama. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun keluarga GPDI El Sadai Magelang, dan kemudian Engkau mengangkat dalam kemuliaan-Mu. Engkaulah gunung batu dan Engkau tetap Allah selama-lamanya. Kiranya keluarga GPDI El Sadai Magelang selalu suka dekat Allah. Kiranya keluarga GPDI El Sadai Magelang menaruh tempat perlindungan pada-Mu Tuhan, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.